Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Destriswandari dengan NPM 247820004. Di sini saya akan membuat video hands-on paket tracer 13312, yaitu tentang configure WPA Enterprise VLAN on the WLC. Nah, untuk objective device-nya sendiri di sini itu di sini itu dalam aktivitas ini itu kita akan mengkonfigurasi WLAN pada pengontrol LAN nirkabel atau WLC ya, yang dimana termasuk interface WLAN yang akan digunakannya. Nah, kita juga akan mengkonfigurasi WLAN untuk menggunakan server radius dan WPA2 Enterprise untuk mengautentikasi pengguna, serta kita juga akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server SNMP itu. Nah, di sini ada yang pertama, konfigurasi interface VLAN baru pada WLC, konfigurasi WLAN baru pada WLC, konfigurasi cakupan baru pada server DHCP internal WLC, konfigurasi WLC dengan pengaturan SNMP, lalu konfigurasi WLC untuk menggunakan server radius untuk mengautentikasi pengaturan WLAN, lalu mengamankan WLAN dengan WPA2 Enterprise, serta menghubungkan host ke WLC baru. Oke, langsung aja mungkin kita masuk ke instruction-nya. Yang pertama itu kita create a new WLAN interface. Nah, di sini itu setiap WLAN itu memerlukan antarmuka interface virtual pada WLC. Nah, interface ini itu dikenal sebagai interface dinamis. Nah, interface virtualnya itu diberi ID VLAN dan lalu lintas dan interface yang menggunakan antarmuka tersebut yang akan ditandai sebagai interface VLAN. Nah, inilah sebabnya koneksi antara AP, WLC, dan router itu dilakukan melalui portang agar lalu lintas dari beberapa WLAN-nya itu dapat diangkut melalui jaringan lalu lintas untuk VLAN tersebut yang dimana harus diterang. Oke, kita langsung aja masuk ke pertama, yang dimana pertama itu open the browser from the desktop admin PC, connect to the IP address of the WLC over HTTPS. Oke, kita masuk ke admin PC. Kita masuk ke web server ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita ketikkan aja IP dari WLC 192.168.200.100. Nah, ini harus pakai HTTPS ya. 200.254.254. Nah, ini lalu selanjutnya itu kita login seperti biasa kayak yang di Cisco sebelumnya. Admin Cisco 123 login. Nah, di sini itu kita disuruh klik the controller menu and then klik interface. From the menu on the left you will see. Nah, ini kita klik interface. Lalu kita klik new ya, new button. Nah, interface-nya itu kita kasih nama WLAN 5. Lalu selanjutnya di sini VLAN ID-nya juga 5 ya. Oke, kita apply aja. Nah, di sini itu kita masukin
First, the configure the interface us physical port number. Nah, di sini itu kita masukin port numbernya 1, lalu kita itu disuruh masukin ini interface addressnya ya, dengan apa tuh namanya, IP addressnya 192.168.5.254. Nah, lalu netmasknya 255.255.0 lalu gateway-nya sendiri 192.168.5.1. Nah, udah. Lalu di sini kita klik apply. Kita klik OK aja. Nah, jangan lupa kita save configuration-nya. Klik OK. OK. Nah, selanjutnya di situ itu configure the WLC to use a radio server, yang dimana kita itu klik the security. Lalu selanjutnya di sini itu kita klik the new button and enter the IP address of the radio server, the server IP address ya. Klik new, aduh mana sih, new. Nah, ini ya. The radius us. Di sini kita masukin server IP-nya itu dengan ini ya, berarti 172.131.1.254. Nah, udah. Terus tuh ininya suruh masukin tadi Cisco 123. Cisco 123. Cisco. Oke. Lalu di sini klik apply aja. Nah, udah. Selanjutnya itu create a new WLAN. Ini dimana kita itu klik the WLANs ini. Di sini kita klik create new ini tadi ya, go. Nah, di sini profil name-nya kita kayak buat kayak di lab sebelumnya, yaitu floor 2 employees. SSID-nya 5 ya, SSID 5. Dah. Lalu kita klik apply. Nah, ini terus jangan lupa di enable. Udah. Ininya jangan lupa jadi WLAN 5 ya.
Nah, terus kita ke advance kita ke ini flex connect, itu di ini semua enable terus nah ini kita apply aja lagi. Udah, terus lanjutnya configure VLAN security. Kita back, kita ini klik the VLAN ID-nya, sama aja sih ini kayak yang sebelumnya. Lama ya. Selanjutnya, nah ini kita klik security ya. Terus layer 2 ini di WPA plus ini. Nah, udah. Terus under WPA parameters enable WPA polisi, WPA 2 polisi. Udah. Terus ini 821-nya di enable. Nah, udah. Terus selanjutnya klik the AA server. Nah, ini open the dropdown next to server 1. Kita masukin yang ini. Nah, udah. Terus klik apply to connect to next this configuration. Oke, kita apply. Mana? Apply. Kita off. Udah. Selanjutnya yaitu configure DHCP scope NSNMP ya, yang dimana WLC juga itu menawarkan server DHCP internalnya sendiri. Nah, Cisco itu menyarankan agar server DHCP WLAN-nya itu tidak digunakan untuk layanan DHCP bervolume tinggi. Nah, seperti yang dibutuhkan oleh WLAN pengguna yang lebih besar namun dalam jaringan yang lebih kecil. Nah, server DHCP itu dapat digunakan untuk menyediakan alamat IP ke LAP yang terhubung ke jaringan manajemen kabel. Nah, pada langkah ini itu kita akan mengkonfigurasinya cakupan DHCP pada WLC-nya itu menggunakannya untuk pengamatan LIP satunya. Nah, ini kita itu disuruh klik menu controller. Terus di sini itu klik interface. Nah, di sini itu ada pertanyaan what interface are present. Nah, di sini itu ada WLAN 5, manajemen sama virtual ya. Lalu di sini itu kita disuruh klik manajemen interface.
ini ya, IP address-nya, netmask-nya, gateway-nya, sama primary DHCP-nya. Lalu we want the WLC to use. Nah, di sini tuh ketika kita ingin WLC menggunakan server DHCP-nya untuk menyediakan penyelamatan bagi perangkat di jaringan manajemen nirkabel seperti AP ringan. Ini tuh alasan memasukkan alamat IP di interface manajemen WLC sebagai alamat server DHCP utama. Kita klik apply aja ya di sini. Apply. Ini langsung aja kita ke internal DHCP. Nah, itu tuh ada DHCP scope, kita klik aja. Nah, ini, nah itu tuh kita disuruh buat DHCP scope baru. Kita new aja, new. Terus kita name-nya, scope name-nya dinamain Wired Management. Wired Management. Ini ya sih, management. Nah, ini. Terus klik apply. Nah, udah, terus kita klik ininya ya, Wired Managementnya. Nah, ini tuh kita masukin ini, pool startnya itu 192 168 200 240. Pool N nya 192 168 200 249. Oke, terus networknya itu kita masukin 192 168 200 0. Terus netmasknya 255 255 0. Nah, ini terus default routernya ini kita masukin 192 168 200 1. Nah, ini terus statusnya enable. Nah, ini kita ini aja, terus kita klik apply. Kita save configuration. Terus selanjutnya kita configure SNMP. Nah, di sini itu kita disuruh klik manajemen. Terus selanjutnya kita SNMP.
kita masuk ke tab retrievers ini. Nah, ini kita new aja. Enter community string WLAN SNMP. Nah, ini community name-nya WLAN SNMP. WLAN SNMP. Nah, IP address-nya itu 172.31.1.254. Nah, ini terus klik apply aja. Udah, selanjutnya di sini itu kita disuruh connect host to the network ya. Kita configure host connect the enterprise networknya. Yang pertama itu kita klik PC wireless host. Terus kita masuk ke PC wireless. Nah, selanjutnya itu kita klik the profile. Terus kita apa ini? Profile, tap and klik new. Nah, ini tuh kita buat namanya sesuai dengan ini ya, WLCnet. WLCnet. Nah, terus OK. Nah, di sini kita masukin advanced setup-nya. Terus verify the SID nih, SSID 5 udah. Terus kita klik next aja. Nah, ini network settingnya klik next aja. Nah, terus ini security-nya kita yang WPA Enterprise ya. Nah, ini terus klik next. Login name-nya user 1, passwordnya user 1 pas. Nah, ini klik next. Terus kita klik apa ini, save, connect to network. Nah, ini udah. Kenapa masih 96 dia? DHCP-nya. Aduh. Kita masuk ke sini lagi. Kita masuk ke IP configuration. Kita masuk ke DHCP. Udah ya, kenapa nih? Result assessment item. WLAN 5 DHCP server. Sebentar, kita buka PC lagi.
diisi ya. Primary DHCP servernya itu 192.168.51 juga, 192.168.51. Udah apply. Oh. Nah, jadi dia DHCP ininya juga harus diisi. Nah, ini untuk kompleksinya udah 100%. Untuk check resultnya, assessment itemnya 100. Dan kita udah berhasil buat WPA Enterprise WLAN ya on the WLC nya. Mungkin segitu saja video hands on saya pada paket tracer 13312. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.